Hai, Shalom. Kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya sekarang berada di danau, di jembatan keempat Barelang. Pemandangan yang luar biasa. Saat ini, minggu ini saya ingin membawa satu tema yang saya dapat terinspirasi dari Bapak Rohani saya, Pastor Hani. Ketika beliau berkata begini, saudara, di hadapan Tuhan kita nggak usah jaim. Di hadapan Tuhan kita apa adanya. Toh Tuhan tahu keadaan dan kondisi kita apa adanya. Saya merenungkan ini, saudara, saya pikir ya, kita kadang-kadang tidak mau dicap sebagai orang lemah. Siapa yang suka, saudara, dicap sebagai orang lemah? Kalau orang datang kepada saudara berkata, kamu cowok yang memble, orang yang lemah, ya gimana, cemen. Kita berkata di dalam Amsal, kalau engkau tawar hati di dalam masa kesusahan, kecilah kekuatanmu. Saudara, itu mungkin kedengarannya sepertinya ada benarnya. Tetapi saudara tahu di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-8 dikatakan apa? Dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kita, saudara, apa adanya. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dan di sini, saudara, minggu ini saya ingin membawa satu tema, bagaimana kita lemah di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang dahsyat di hadapan manusia. Dan kita belajar dari seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diurapi Tuhan luar biasa, tapi justru dialah yang mengajarkan kita sebagusnya kita lemah di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca, saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, perhatikan sini, saudara. Ayat ini dimulai dengan berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Oleh karena apa? Oleh karena penyataan-penyataan Allah yang luar biasa itu. Saudara, Paulus ini begitu diurapi Tuhan secara luar biasa. Saudara tahu di Kisah Para Rasul diberitakan bagaimana dia pernah digigit ular berbisa. Dia cuma begini aja, sudah. Tidak perlu disuntik, tidak perlu apa, tidak apa-apa dengan dia, saudara. Dikatakan orang ada pernah mati, jatuh ketika mendengar dia khotbah, didoakan bangkit, saudara. Ada lagi dikatakan sapu tangannya atau kain yang pernah bekas dipakai, saudara. Bekas dipakai, saudara. Bisa jadi itu kain bekas dipakai buat lap keringat. Itu dikatakan dibawa kepada orang-orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Saudara bisa bayangkan dahsyatnya Paulus ini, saudara. Tetapi Paulus di sini menyadari supaya dia jangan sombong. Oleh karena urapan penyataan Tuhan itu, Tuhan mengizinkan utusan iblis menyerang dia, menggocok dia. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang lemah. Kalau kita tidak menjaga dan menyadari diri kita lemah, kita akan jatuh, saudara. Begitu Tuhan mengizinkan utusan iblis ini menggocok Paulus. Ada yang berkata bahwa dia sakit mata. Ada yang berkata bahwa dia ditekan secara roh, secara kuasa kegelapan menekan dia. Nah, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara, Paulus berseru sampai 3 kali, saudara. Karena mungkin pertama kali tidak didengar, 2 kali tidak didengar, saudara. Kata berseru di sini seperti pleading, saudara, begging, seperti memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolong singkirkan ini. Tidak dijawab sekali, tidak dijawab 2 kali. Saudara bisa bayangkan, rasul yang sapu tangannya bisa menyembuhkan orang, dia sendiri berdoa sampai 2 kali tidak dijawab Tuhan, sampai baru ketiga kali dia dijawab oleh Tuhan. Bayangin, saudara, bagaimana Paulus diizinkan Tuhan diperadakan suatu kondisi yang dia sendiri seperti tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup melakukan apa-apa. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-9 di sini, saudara. Tuhan menjawab begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, disinilah Paulus menyadari bahwa Tuhan berkata kepada dia, karena dia pikir, saudara, dia sebegitu dahsyat penyataan Tuhan yang luar biasa. Justrulah di sini dia dikatakan bahwa Tuhan berkata, di dalam kelemahanmu justru kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita merasa kuat, justru Tuhan tidak bisa berkuasa dengan dahsyat atas hidup kita, karena Tuhan merasa kita sanggup dan mampu. Tetapi ketika kita tidak berdaya, kita bertuah, Tuhan, aku tidak sanggup lagi, Tuhan, aku lemah. Disitulah Allah akan menjadi Allahmu yang dahsyat. In your point of weakness,
I will be your God, kata Tuhan. Dia pernah berkata kepada saya, di dalam waktu titik-titik kelemahan mula aku akan menjadi Allahmu. Saudara, Yesus tidak bisa banyak melakukan mujizat di tempat asalnya. Kenapa? Karena orang-orang memperlakukan dia bukan seperti Tuhan, tetapi seperti tukang kayu. Sehingga dikatakan bukan, dia ini tukang kayu. Sehingga Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana. Saudara, ketika kita menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang kita kenal, Tuhan Yesus yang menggendong domba, ya, yang mungkin melihat lukisannya Yesus menggendong domba atau menggendong kita, wah indah memang. Tetapi kita tidak pernah bayangkan bahwa Allah kita adalah seperti singa dari Yehuda yang begitu dahsyat, yang aumannya bisa menggetarkan para musuh-musuh kita. Saudara, in your point of weakness, di dalam kelemahanmu, izinkan Tuhanmu menjadi Allah yang dahsyat. Because when you are weak, disitulah Tuhan menjadi Tuhan yang kuat bagi saudara. Tetapi kalau saudara merasa kuat, maka Tuhan akan tidak menjadi Tuhan yang kuat bagi saudara. Di ayat yang ke-10 kita lanjutkan, dikatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus membanggakan diri ketika dia lemah, saudara. Banyak daripada kita tidak suka kalau dicap sebagai orang lemah. Well, saatnya kita menjadi orang yang lemah di hadapan Tuhan. Saatnya kita menjadi orang yang vulnerable. Apalagi dengan kondisi pandemi corona ini, saudara. Kita terdampak secara ekonomi, terdampak secara finansial. Saudara tiba-tiba dirumahkan, tidak mendapat gaji lagi. Bisnis saudara tiba-tiba tidak menguntungkan lagi. Bahkan rugi. Bahkan saudara tidak tahu bagaimana mau gaji karyawan. Saudara bahkan tidak tahu mau makan apa bulan depan karena tidak ada lagi pemasukan. Disitulah saudara menjadi lemah. Disitulah kesempatan yang terbaik saudara mengizinkan Allah menjadi Allah yang dahsyat bagi saudara, yang akan berperang bagi saudara, yang akan bertindak bagi saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan, percaya kepada Tuhan dan dia akan bertindak. Trust the Lord and he will act. Tetapi kalau kita merasa kita masih sanggup, kita masih mampu, maka Tuhan akan menjaga untuk tidak melakukan karyanya di dalam kehidupan kita. Tetapi kita berseru, bahkan seperti berteriak, menangis, groaning, berteriak kepada Tuhan, tolong. Disitulah Allah akan menolong saudara. Saudara tahu, ketika bangsa Israel ditekan oleh bangsa Mesir, ditindas oleh bangsa Mesir, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak langsung menjawab, saudara. Sama seperti Paulus tidak langsung dijawab, tetapi dia menunggu ketika Musa sudah siap. Begitu Musa siap, disitulah Tuhan berkata, aku telah mendengar seruan bangsaku, anak-anakku di Mesir. Disitulah Allah mengutus daripada Musa. Ketika saudara berseru, berteriak kepada Tuhan, nantikanlah pertolongannya, saudara. When he will come as God, dia datang sebagai Allah yang dahsyat, yang menolong saudara di dalam kelemahan saudara. Di dalam 2 Tawari pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, ketika Raja Asa dikepung, diserang oleh suatu bangsa yang besar, yang tentaranya sampai 1 juta, saudara. Bisa bayangkan tentara yang jumlahnya sampai 1 juta. Tidak banyak negara di dunia ini punya tentara sampai 1 juta, saudara. Dan di sini dikatakan 1 juta tentara tambah 300 kuda-kuda, saudara. Zaman dahulu kuda itu kalau diibaratkan sekarang seperti tank, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan 1 juta tentara tambah 300 tank, saudara, menyerang Asa. Dan Asa merasa tidak berdaya, lemah, dia tidak sanggup. Dia berseru kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ayat ini dikatakan, saudara, dikatakan tidak ada yang dapat menolong orang yang lemah terhadap yang kuat. Mereka menyadari saudara mereka lemah dan tidak sanggup melawan 1 juta tentara. Tetapi ketika justru di dalam vulnerability-nya, di dalam kerapuhannya, di dalam kehancurannya, di dalam kelemahannya, dia berseru, Tuhan, tidak ada yang dapat bisa menolong kami yang lemah terhadap yang kuat. Disitulah Allah yang kuat yang berperang bagi mereka. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan Allah memukul kalah bangsa yang menyerang Raja Asa ini, saudara. Saudara, kita perlu merenungkan. Izinkan Tuhanmu menjadi Allah yang dahsyat bagimu. Jadilah lemah di hadapan Tuhan, maka kau akan menjadi orang yang dahsyat di hadapan manusia.
Kalau kita menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang lemah di hadapan manusia. Saya ingat saudara, ketika saya pertama kali menerima Tuhan Yesus, saya menantang Tuhan saudara. Jadi ketika malamnya, satu hari sebelumnya malamnya, ketika saya mendengar cerita tentang kedahsyatan Tuhan, saya berkata saya tidak percaya Tuhan. Saya pernah diserang oleh iblis, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menolong saya. Dan kemudian saya ingat sahabat saya berkata, kenapa kamu gak buka hati kepada Yesus? Nah saudara, akhirnya saya berdoa. Dan saya bukan berdoa sebetulnya, saya menantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kau betul Allah yang dahsyat yang mereka sebutkan, kalau kau betul-betul Allah yang berkuasa seperti yang orang-orang yang disebutkan, tunjukkan Tuhan. Kemudian saya tidur, saya tidak berdoa. Besok paginya saudara, ketika ada ibadah, karena itu di suatu retret saudara, saya tiba-tiba lagi ibadah, tiba-tiba saya menangis saudara. Menangis dan tiba-tiba kok ada suatu kuasa yang seperti menangis saya, dan saya merasa tidak, saya bilang apa ini, kok saya bisa menangis. Kemudian saya diingatkan perkataan ini, tunjukkan Tuhan. Dan ketika perkataan itu saya ingatkan kembali, tiba-tiba kuasa Tuhan menaungi saya seperti bayi yang menangis. Disitulah saya menjadi orang Kristen yang lahir baru. Saudara, saatnya kita menyadari kita orang yang lemah. Kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya di dalam kelemahan kita. Dan ketika kita datang di dalam kelemahan kita, Tuhan akan menjadi Allah yang kuat bagi kita. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.